Besar kasih Allah, Yesus diutusnya, yang mau menerimanya mendapat keselamatan. Masyurkan Injilnya ke seluruh dunia, dengarkan kabarnya yang memberi keselamatan. Suara Injil berbunyi di seluruh dunia, bergema kabar selamat bagi manusia. Besar kasih Allah, Yesus diutusnya, yang mau menerimanya mendapat keselamatan. Masyurkan Injilnya ke seluruh dunia, dengarkan kabarnya yang memberi keselamatan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Dan pagi ini sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan lewat Hikmat Pagi yang pagi ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta N.L. Utomo. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih setia dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu jasmani dan rohani yang boleh kami terima setiap hari. Juga terima kasih untuk segala perlindungan, pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau juga mengurapi akan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan dibawakan pagi ini boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami dan boleh menguatkan kami di dalam menghadapi pergumulan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh waktu ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini bertemakan memperhatikan angin tidak menabur, memperhatikan awan tidak menuai. Yang diambil dari Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika hendak memberitakan Yesus kepada orang lain, David Roper kadang-kadang bersikap seperti petani yang berhati-hati, yang memerhatikan cuaca dan menanti hari yang sempurna untuk menanami ladangnya. Tetapi akhirnya musim pun berlalu dan ia tidak menabur apa-apa. Kesempatan itu lenyap, tuaian pun hilang. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4. David Roper ragu-ragu dan bertanya-tanya, apakah orang ini siap untuk mendengarkan Injil? Apakah ini saatnya untuk berbicara? Anda tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati orang lain. Beberapa orang mungkin hidup dalam kegelapan dan merindukan seseorang untuk menuntun mereka ke dalam terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sida-sida Ethiopia yang berada di atas kereta kebesaran sepertinya memiliki segalanya. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 27. Ia memiliki nama baik, kekayaan, dan kekuasaan.
namun di dalam hatinya ia merasa hampa dan mencari-cari. Ia sedang membaca janji Yesaya akan juru selamat yang menderita dan berusaha untuk memahaminya. Tepat pada saat itulah Filipus mengambil kesempatan untuk memberitakan Yesus kepadanya. Ayat 35. David Roper memiliki teman yang sering menuntun orang kepada Yesus. Suatu kali ia bertanya kepada temannya itu, bagaimana ia tahu bahwa mereka siap untuk menerima Injil? Mudah jawabnya. Saya bertanya kepada mereka. Jika orang tersebut bersedia diajak berbincang tentang Injil Kristus, ambillah kesempatan itu. Jika orang tersebut menyatakan ketidaksediaannya, jangan memaksa. Lebih baik berani bertanya untuk memastikan keadaan daripada diam dan tidak berbuat apa-apa. Banyak orang Kristen yang tidak memberitakan Injil karena kecemasan, ketakutan, keraguan yang ada di dalam hati dan pikirannya. Kecemasan, ketakutan, keraguan itu harus diatasi agar tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengabarkan Injil Kristus. Marilah kita berhenti mengkhawatirkan angin dan awan dan mulai bertindak, yakni menaburkan benih kemanapun kita pergi. Atasi keraguan, kecemasan, dan ketakutan agar pekabaran Injil terus berjalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini kami terus diingatkan bahwa ketika kami mengabarkan Injil, sejatinya bukan berdasar kepada apa yang kami pikirkan, bukan berdasarkan kepada apa yang kami rasakan. Namun kami mesti berani untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan lawan bicara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami berani bertanya supaya kami mengerti situasinya. Dan ketika semuanya kami mengerti, kami tidak putus asa, kami tidak berhenti untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Tuhan, berikanlah kami keberanian, berikanlah kami kerelaan, terlebih dari itu mampukan kami untuk berani melangkah sebagaimana yang Tuhan kehendaki, supaya kasih-Mu yang sudah kami terima boleh kami sebarkan kepada sebanyak mungkin orang. Berkati kami semua hari ini supaya hidup kami menjadi kesaksian yang nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ketakutan, keraguan, kecemasan, atau banyak hal bisa membuat kita berhenti untuk mengabarkan Injil. Semuanya itu membawa kita kepada keputusan untuk diam ketika melihat orang lain menuju pada kebinasaan. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan, mari kita mengabarkan Injil Tuhan. Ketika kesempatan datang, kita mau menyambut itu, melaksanakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Pemberitaan Injil memang penuh hambatan dan tantangan. Kesediaan dan kerelaan menanggung semua konsekuensi, mengurai segala halangan. Selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.